Halo Sobat Madis, kali ini kita akan membahas contoh soal TKA Matematika Wajib. Ini untuk tingkat SMA SMK sederajat. Jadi buat sobat yang ingin mempelajari tentang soal TKA, yuk ikuti dan pahami videonya. Pada soal ini ada 1/4. Oke, kita tulis 1/4 ditambah dengan 7/4 yang dikali dengan 8/21. Ada penjumlahan dan perkalian, maka sobat kerjakan dulu perkaliannya. Nah, ini kita bisa coret ya sobat. 4 dengan 8 sama-sama dibagi 4, maka di sini 1, di sini 2. 7 dengan 21 berarti di sini 3, di sini 1. Maka kita peroleh hasilnya itu adalah 1/4 ditambah dengan 1 kali 2 itu 2 per 1 kali 3 berarti 3. Ada penjumlahan pecahan, sobat samakan penyebutnya. Caranya 4 dikali dengan 3 berarti penyebutnya kita peroleh itu adalah per 12. Untuk pembilangnya kita kali 3 dengan 1 ditambah dengan 4 dikali 2. Maka kita peroleh 3 ditambah dengan 8. Maka 3 tambah 8 itu adalah 11 dibagi dengan 12. Sesuai dengan opsinya ada di C. Paham ya sobat? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada soal ini ada suatu tangga dengan panjang 6 meter. Oke, berarti di sini 6 meter disandarkan pada dinding vertikal. Sudut yang dibentuk tangga dengan lantai berarti tangganya dengan lantai itu sebesar 60 derajat. Tinggi dinding yang disentuh dari ujung tangga itu ke lantai itu berapa dalam satuan meter. Maka untuk mengerjakan ini sobat, kita gambar aja dia ke dalam bentuk segitiga. Oke, di sini ada dinding, ini dindingnya. Selanjutnya ada tangga, di sini tangga, terus ada lantainya. Oke, maka kita simbolkan aja dengan huruf ya sobat. Oke, di sini ada si A, ada si B, ada si C. AB itu adalah lantai, ya kan? Ini lantai, sedangkan AC itu adalah tangga dengan panjang 6 meter. Dari lantai ke tangga itu membentuk sudut 60 derajat. Nah, yang ditanya itu adalah dindingnya, si BC-nya. Maka kita anggap ini sebagai X-nya. Oke, di sini ada miring, ada depan yang ditanya. Di sini di sini miring. Demi, berarti kita pakai sin. Ingat, sin 60 derajat itu sama dengan demi. Sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Depannya itu yang ditanya tinggi dinding berarti si X. Miringnya itu yang diketahui panjang tangga 6. Maka kita lakukan kali silang. Setengah dikali 6 itu hasilnya 3. Berarti 3 akar 3 sama dengan X. Maka sesuai dengan opsi jawabannya itu ada di C. Paham ya sobat? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada soal ini ada trapesium berikut yang dimana AD-nya itu sama dengan BC, AB sejajar DC, AB lebih besar dari DC, dimana sudut BAD. BAD berarti di sini 70 derajat. Dan sudut ABD itu adalah 30 derajat. Tentukan benar salah untuk setiap pernyataan berikut terkait dengan besar sudut pada trapesium ABCD. Oke sobat, ingat jika ada sudut yang berhadapan maka jumlah sudutnya itu harus 180. Oke, kita punya di sini sudut A jika ditambah dengan sudut C itu harus 180 derajat. Sudut A-nya sudah diperoleh 70 derajat, maka kita perolehlah dia sudut C, kita pindahkan 70 derajat ke kiri berarti pengurangan 180 derajat dikurang 70 derajat. Maka sudut C-nya itu adalah 110 derajat. Oke, di sini 110 derajat. Ingat sobat, ini kan trapesium yang dimana AB itu sejajar dengan DC dan AB sama dengan BC. Artinya sudut ini akan sama dengan sudut ini. Paham ya? Maka ini kan 70 ya.
Maka 30 tambah berapa biar di sini hasilnya 70? Maka dia ditambah 40. Kita peroleh di sini 40 derajat. Paham? Sedangkan sudut pada D itu akan sama dengan sudut pada C. Berarti di sini kita peroleh 110 derajat. Yuk kita analisis soalnya atau pernyataannya. Sudut BCD, BCD berarti ini ya, itu sebesar 110 derajat. Maka benar ya. Ini kita checklist benar. Kita lanjut sudut CBD. CBD yang ini itu sebesar 40 derajat. Maka ini pernyataannya benar. Kita lanjut sudut BDC. Berarti yang ini ya sobat. Oke, perhatikan di sini 70, di sini 30. Jumlah sudut segitiga itu adalah 180. Artinya kita anggap di sini ada X. Oke, berarti 70 ditambah dengan 30 derajat ditambah dengan X harus 180 derajat. Di sini 100 derajat ditambah X sama dengan 180 derajat. Maka X-nya itu adalah 80 derajat. Ini 80 derajat. Gitu ya. 80 derajat ditambah berapa biar 110 derajat? Maka di sini ditambah 30 derajat. Maka di sini tadi 40 derajat ya, maka dia jawabannya salah, harusnya 30 derajat. Paham ya sobat? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada soal ini ada trapesium siku-siku dengan panjang AB itu adalah 3 satuan. AD lebih kecil sama dengan BC, apakah keliling trapesium tersebut lebih dari 25? Putuskan pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaannya. Oke, untuk mencari keliling maka sobat harus mencari sisi AD, DC, dan BC-nya. Oke, kita analisis dulu dari pernyataan 1. Oke, sebelum ke pernyataan 1 kita gambar dulu trapesium lebih besarnya ya. Nah, di sini tadi sudah diketahui bahwasanya AB-nya itu 3. Oke, di sini 3. Kita mau mencari panjang AD, BC, dan DC. Maka analisis yang pertama di pernyataan pertama, luas daripada trapesium. Sobat, luas trapesium itu adalah jumlah sisi yang sejajar dibagi dengan 2 dikali tinggi. Luasnya itu 24. Sisi yang sejajar itu berarti AD ditambah dengan si BC. Dibagi dengan 2, tingginya itu adalah yang tegak lurus terhadap alas, berarti si AB, berarti di sini 3. Perhatikan di sini sobat, kan kita mau mencari AD, DC, dan BC, sementara di sini diketahui 2 variabel dengan 1 persamaan. Maka nantinya ini tidak cukup. Paham ya sobat? Oke, kita lanjut ke pernyataan kedua. Pernyataan kedua di sini dikatakan bahwasanya BC-nya itu 10. Oke, udah diketahui BC-nya. CD-nya juga sudah diketahui. Berarti kita cukup mencari si AD-nya. Untuk mencarinya, sobat tarik garis dari titik D, tegak lurus terhadap BC. Ya, dia harus tegak lurus ya sobat. Maka kita punya bahwasanya AB itu akan sama panjangnya dengan si garis yang baru kita buat. Kita anggap di sini ada si E. Maka si DE akan sama dengan si AB. Otomatis di sini 3 ya sobat. Nah, ini kan merupakan segitiga siku-siku. Maka untuk mencari EC, ingat triple Pitagoras. 3, 5, maka pasangannya siapa? 4. Jika lupa dengan triple Pitagoras, sobat bisa menggunakan Pitagoras langsung. Maka mencari EC itu akan sama dengan akar dari 5 kuadrat dikurangi dengan 3 kuadrat. 5 kuadrat itu 25 dikurangi 9 hasilnya akar dari 16. Akar 16 itu 4. Nah, untuk mempermudahnya disarankan sobat harus hafal triple Pitagoras. Perhatikan sobat, dari sini kita peroleh tadi EC-nya itu 4, BC-nya itu 10, maka BE-nya itu adalah 6.
karena 6 ditambah 4 berarti 10. Otomatis BE itu kan sama dengan AD, maka di sini 6. Maka semua sisi daripada trapesium sudah diketahui. AB sudah, BC sudah, CD sudah, AD sudah. Artinya kelilingnya bisa kita cari. Untuk menjawab ini bisa ya atau tidak. Jadi untuk menghemat waktu, sobat hanya perlu tahu kelilingnya. Karena semua sisi sudah dapat, maka kelilingnya sudah dapat. Maka pernyataan 2 cukup untuk menjawab pertanyaannya. Paham ya sobat? Oke, kalau paham kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada Mirna akan memproduksi 2 jenis kue dengan modal 8 juta. Biaya produksi kue bolu itu sebesar 15.000 per kotak dan dijual dengan laba 40%. Sedangkan biaya produksi kue untuk brownies itu sebesar 20.000 per kotak dan dijual dengan laba 35%. Setiap harinya Mirna dapat memproduksi paling banyak 500 kotak. Artinya ini maksimal produksinya setiap hari. Apabila Mirna ingin memperoleh keuntungan maksimum, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke, untuk mengerjakan ini sobat, kita harus memahami bacaannya dulu. Oke, untuk memahami ini alangkah bagusnya kita buat dia ke dalam bentuk tabel. Oke, kita buat dulu dalam bentuk tabelnya. Di sini sudah dibuat tabelnya dan kita akan mengisi tabelnya itu dengan yang pertama itu ada jenisnya. Gitu ya. Ada jenis. Setelah jenis ada modal. Baru ada laba atau keuntungan. Jenisnya itu ada 2 tadi ya. Ada bolu dan ada brownies. Nah, selanjutnya modal untuk bolu itu sebesar 15.000. Untuk brownies tadi 20.000. Sekarang kita mau cari labanya. Untuk bolu itu tadi ada 40% dari 15.000. Berarti itu artinya 40 per 100 dikali 15.000. Maka ini kita coret ya sobat. 15 kali 4 itu adalah 60. Ada 2 nolnya. Maka tinggal 6.000 ya. Maka setiap satu kotak penjualan bolu diperoleh keuntungan 6.000. Lanjut, browniesnya itu tadi brownies itu sebesar 35% dari harga sebelumnya 20.000. Oke, kita coret juga ya sobat. 35 kali 2 itu 70 tambah 2 nolnya. Maka kita peroleh 7.000. Penjualan satu kotak brownies maka labanya 7.000. Sedangkan maksimum tadi modalnya itu hanya 8 juta. Oke, kita tulis di sini maksimum 8 juta. Dan di sini maksimum produksi bolu dan brownies itu sebanyak 500. Nah, setelah kita analisis dalam bentuk tabel, maka kita punya persamaan. Persamaan yang pertama itu adalah produksi si bolu, kita anggap bolu itu adalah X, si brownies itu Y, ditambah dengan produksi si brownies itu harus lebih kecil dari 500. Artinya tidak boleh lewat ya. Karena kata-katanya dapat memproduksi paling banyak gitu. Lanjut, kita masuk ke pernyataan kedua itu adalah 15.000 X ditambah 20.000 Y itu lebih kecil dari 8 juta. Kita menyederhanakan dulu penulisannya, kita coret aja 3 nolnya, maka kita peroleh 15X jika ditambah dengan 20Y harus lebih kecil dari 8.000. Nah, untuk fungsi tujuannya itu kita punya yaitu 6.000X jika ditambah dengan 7.000Y itu sama dengan berapa? Nah, untuk mengerjakan ini kita gambar dia dalam bentuk kartesius. Di sini ada kartesiusnya. Ada X dan ada si Y-nya. Oke, ada tadi di sini X. Ini Y-nya. Sekarang untuk menggambar ke dalam bentuk kartesius, kita bergerak dulu dari persamaan 1. Kita anggap si X-nya ini 0, gitu ya. Kita anggap si X-nya 0, maka Y-nya kita peroleh 500. Kita anggap di sini 500 ya. Ini 500. Kita lanjut, ketika si Y-nya yang jadi 0, maka si X-nya kita peroleh 500. Oke, kita anggap di sini 500 ya sobat.
Langkah selanjutnya, tarik garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Ini dia. Setelah kita tarik, kita uji titik. Ketika kita uji titik ke 0,0, maka kita peroleh dia memenuhi 0 lebih kecil dari 500. Maka arsir dia ke daerah 0. Oke, arsirannya seperti ini ya sobat. Langkah selanjutnya, kita masuk ke persamaan kedua. Jika kita anggap si X-nya ini yang 0, maka Y-nya itu adalah 8 dibagi 2, itu 4. Kita coret satu nolnya, maka 400 ya. Y-nya 400, kita anggap di sini 400 nih. 400. Selanjutnya, ketika Y-nya yang jadi 0, berarti X-nya itu adalah 8.000 dibagi 15, itu sebesar 533 sekian. Kita anggap aja di sini karena angkanya berkoma, kita anggap 533 sekian ya. Nah, langkah selanjutnya sama, kita tarik garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Nih dia. Setelah itu uji titik dia ke 0,0. Ternyata dia memenuhi ya. Maka arsirannya itu jadi ke bawah mengenai 0,0. Perhatikan sobat, ada 2 kali arsiran pada daerah yang sama, maka titik ujinya kita ambil di sini 400 dan di sini titik potongnya di sini 500. Oke, titik pertama kita punya tadi itu adalah 0,400. Titik kedua kita peroleh tadi 500,0. Dan titik ketiga, titik perpotongannya itu kita lakukan substitusi eliminasi. Oke, kita eliminasi dulu Y-nya, maka sobat kalikan ini dengan 20. Maka kita peroleh di sini 20X ditambah dengan 20Y harus lebih kecil dari 2 kali 5 itu adalah 10. Nolnya ada 3, berarti hasilnya 10.000. Kita kurangkan. Maka di sini 15 dikurang 20 hasilnya minus 5X harus lebih kecil sama dengan 8 dikurang 10.000 itu hasilnya 2.000. Minus ya tapi ya. Maka X-nya itu harus lebih kecil dari 400. Ini sama dengan aja karena kita mau mengambil titik. Maka hasilnya X-nya itu di sini 400. Selanjutnya di sini itu Y-nya. Kita ambil substitusikan X-nya ke sini. Maka 400 ditambah Y itu sama dengan 500. Maka Y-nya kita peroleh 100. Maka titik ini berada pada 400,100. Sampai sini paham ya sobat? Sekarang kita lakukan substitusi titik terhadap fungsi tujuan. Maka kita peroleh di sini kita peroleh fungsi tujuannya itu adalah 6.000 dikali X yaitu 0 ditambah 7.000 dikali Y-nya itu adalah 400. Maka ini akan sama dengan 2, di sini 7 kali 4 itu adalah 28 ya. Nolnya ada di sini 1, 2, 3, 4, 5. Maka 1, 2, 3, 4, 5. Maka dia sebesar 2.800.000. Sekarang kita cari untuk 500,0. Maka fungsi tujuannya itu adalah 6.000 dikali X-nya itu adalah 500 ditambah 7.000 dikali 0. Oke, ini udah pasti 0, maka 6 dikali 5 itu 30. Ada nolnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Maka sebesar 3 juta. Sekarang yang terakhir itu kita substitusi 6.000 dikali dengan 400 ditambah dengan 7.000 dikali dengan 100. Maka 6 dikali 4 itu adalah 24. Nolnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah 7 kali 1, 7 ya. Nolnya juga ada 5. Oke, maka kita peroleh di sini 2.400.000 ditambah dengan 700. Hasilnya itu adalah 3.100.000. Oke, mari kita cek pernyataannya. Mirna harus memproduksi 200 kotak kue bolu. Sementara ketika kita mau ngambil keuntungan maksimum, berarti yang kita ambil itu adalah titik 400,100. Artinya bolunya itu 400 kotak, sedangkan browniesnya 100 kotak. Maka pernyataan ini adalah pernyataan yang salah. Kita checklist di sini salah.
Paham ya? Mirna harus memproduksi kue brownies lebih banyak. Perhatikan di sini kan bolu 400, browniesnya 100, maka brownies itu harus lebih sedikit seharusnya. Maka ini pernyataan yang salah. Lanjut, keuntungan maksimum yang dapat diperoleh Mirna adalah 3.100.000. Nih, 3.100.000 itu yang paling maksimum. Maka ini kita checklist benar. Paham ya sobat? Oke, kalau paham kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal terakhir ada rata-rata nilai ulangan 17 murid dari skala 100 adalah 83. Ada 3 murid yang mengikuti ujian susulan sehingga rata-rata nilai ulangan dari 20 murid menjadi 82. Artinya ini memiliki 2 kelompok ya sobat. Nah, di sini kelompok pertama itu adalah si 17 murid yang memiliki rata-rata sebesar 83. Sekarang kelompok kedua itu diambil yang ikut susulan. Oke, NB itu sama dengan 3 orang. Kita tidak tahu rata-rata si B-nya, tapi dalam soal disebut rata-rata gabungan. Oke, rata-rata gabungannya itu sebesar 82. Tentukan semua pernyataan berikut yang bernilai benar untuk ketiga murid yang mengikuti ujian susulan. Oke, yang pertama itu adalah jumlah nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan adalah 229. Jumlah nilai berarti sigma ketiga murid tersebut. Maka kita menggunakan rumus daripada rata-rata gabungan. Oke, rata-rata gabungan itu rumusnya adalah sigma nilai seluruh anggota si A ditambah dengan seluruh nilai anggota si B dibagi dengan NA ditambah NB. Di sini rata-rata gabungannya 82. Oke. Di sini 82. Sigma A itu berasal dari NA yang dikali dengan rata-rata A. Oke, ditambah dengan sigma B. Kita mau mencari sigma anggota si B-nya ya. Di sini NA ditambah NB itu berarti 17 ditambah dengan 3, 20. Kita kali silang, kita substitusi langsung NA dikali sigma A-nya, berarti 20 kali 82 itu hasilnya 1640. Sama dengan NA-nya tadi 17, sigma A-nya 83. Ketika kita kali hasilnya itu adalah 1411. Ditambah sigma B-nya. Maka 1640 dikurang 1411 itu merupakan sigma B. Kita peroleh hasilnya itu sebesar 10 kurang 1 itu 9. Di sini 3 dikurang 1, 2. 6 dikurang 4, 2. Maka hasilnya itu adalah 229. Maka pernyataan ini bernilai benar. Sekarang kita cek rata-rata nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan dari lebih dari 70. Oke, ingat, rata-rata itu rumusnya adalah sigma anggota si B dibagi dengan banyak anggota si B. Di sini kita peroleh 229 dibagi dengan 3. Maka hasilnya itu adalah 76, sekian. Perhatikan katanya lebih dari. Kan di sini berkoma ya. Lebih dari 70 karena dia 76, sekian, maka pernyataan ini benar. Paham ya sobat? Sekarang kita cari nilai terendah dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan. Oke, tadi ada berapa siswanya? Ada 3 ya. Ada siswa pertama, kedua, ketiga. Agar kita memperoleh nilai terendah, maka kita maksimalkan nilai siswa pertama dan kedua. Oke, kita anggap nilai pertama itu 100. Nilai keduanya 100. Maka karena jumlahnya sebesar 229, nilai yang siswa ketiga itu adalah 29. Kita cek. Katanya itu tidak kurang dari 29. Tidak kurang. Berarti pernyataan ini bernilai benar karena nilainya 29. Tidak kurang dari 29. Oke, paham ya? Kita lanjut ke pernyataan berikutnya. Nilai tertinggi dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 76. Perhatikan nilainya di sini 100 ya. Artinya ini bernilai benar. Lanjut, jangkauan data nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 72. Jangkauan data itu rumusnya adalah nilai paling besar
dikurang dengan nilai paling kecil. Paling besarnya itu kemungkinannya bisa 100. Berarti paling kecil kemungkinannya 29. Maka hasilnya ini adalah di sini 10 kurang 9 1, 9 kurang 2 71. Di sini lebih dari 72, harusnya kurang dari 72. Maka pernyataan ini bernilai salah. Paham ya sobat? Oke. Itu dulu soal terkait TKA untuk tingkat SMA sederajat. Jika sobat belum paham, silakan komen di kolom komentar. Bagi yang sudah paham, silakan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan di video selanjutnya.